Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Dirjen GTK. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share sebuah kabar gembira dari Pak Menteri dari Kementerian Pendidikan terkait program sertifikasi guru, terkhusus untuk teman-teman guru yang belum sertifikasi nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita simak penjelasan dari Kementerian, ini kami paparkan intisari dari penyampaian Kementerian, yaitu terkait hasil penyesuaian anggaran terkait sertifikasi guru PPG untuk tahun 2022 yang rencana awalnya tidak dianggarkan ya untuk tahun 2022 itu direvisi atau disesuaikan dan akhirnya kembali dianggarkan seperti itu. Nah, gambar pertama yang kami tampilkan Bapak Ibu ini yang sebelah kiri ini adalah rencana awal dari Kementerian Pendidikan terkait PPG yang awalnya itu tidak dianggarkan, belum dianggarkan seperti ini. Jadi gambar pertama ini adalah sebelum revisi anggaran Bapak Ibu ya untuk tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 awalnya itu tidak dianggarkan Bapak, itu hanya di sini 0 ya. Makanya di sini kosong. Padahal usulan Kemdikbud itu 97.124 orang untuk PPG 2022. Anggarannya itu hingga 1,3 triliun. Tapi di pagu anggaran itu belum di ACC. Jadi makanya di sini kosong. Jadi perencanaan awal untuk PPG itu dianggarkan melalui LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dari naungan Kementerian Keuangan. Nah, per tanggal 23 September 2021, Bapak Ibu, ada lagi rapat di Komisi 10 DPR RI. Nah, ini ada penyesuaian anggaran, atau dengan kata lain revisi dari rencana awal Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di slide hasil penyesuaian ini atau hasil revisi ini sudah terisi Bapak Ibu pagu anggarannya dan targetnya untuk guru sertifikasi tahun 2022 untuk sertifikasi guru PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, Bapak Ibu, jadi sudah ada anggarannya. Ini kabar baiknya adalah untuk 2022 tetap insya Allah akan ada PPG baik itu dalam jabatan prajabatan, karena ternyata hasil revisi menyatakan bahwa ada anggaran untuk PPG dalam jabatan dan prajabatan. Ya, rencana awal memang tidak ada dari kementerian, tapi belakangan ini ada penyesuaian sehingga kembali dianggarkan. Berikut ini penjelasan langsung dari Pak Menteri dan Bu Sekretaris Jenderal terkait penyesuaian anggaran di Kementerian Pendidikan. Untuk penyesuaian RKKL tahun 2022, saya persilakan Ibu Sekjen untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, seizin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan hasil pembahasan terkait dengan RAPBN 2022 untuk Kemendikbudristek. Ada dua hal yang akan kami laporkan. Pertama terkait dengan postur anggaran dan kedua terkait dengan kegiatan prioritas Kemendikbudristek. Next. Berikutnya. Sesuai dengan hasil rapat panja Badan Anggaran DPR RI, anggaran fungsi pendidikan sudah ditingkatkan sebesar 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 20% dari tambahan untuk belanja pusat sebesar 5,5 triliun rupiah. Namun demikian kami laporkan bahwa dengan tambahan anggaran total fungsi pendidikan sebesar 541,7 triliun menjadi 542,8 triliun, tidak ada penambahan untuk Kemendikbudristek. 1,1 triliun rupiah ditambahkan di dalam pagu PA-Bun yang di pie chart berwarna kuning. Next. Dengan demikian anggaran Kemendikbudristek tidak mengalami perubahan dari posisi pagu anggaran sebesar 72,994 triliun rupiah. Meskipun kita sudah berusaha, sudah melakukan pembahasan cukup panjang seperti yang Bapak pimpinan tadi sampaikan sejak tanggal 3 Juli, rupanya belum cukup menghasilkan tambahan anggaran untuk Kemendikbudristek. Berikutnya.
Kalau kita lihat keseluruhan, maka anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 2017 ke 2022 tidak pernah mengalami penurunan. Dari tahun 2021 yang sedang berjalan sekarang ke 2022 pun mengalami peningkatan sebenarnya, namun tambahan tersebut digunakan untuk hal yang lain. Untuk pembiayaan ada kenaikan dari 66,4 triliun menjadi 69,5 triliun, itu di dalamnya termasuk untuk dana abadi. Kemudian anggaran pusat juga mengalami peningkatan dari 176,2 triliun menjadi 182,8 triliun. Namun demikian untuk Kemendikbudristek di bar chart sebelah kanan kita mengalami penurunan dari 2021 ke 2022. 2021 kemarin sempat mengalami penambahan karena ada tambahan-tambahan untuk kuota dan sebagainya. Namun sekarang 2022 kita baru mendapatkan alokasi sebesar 72,99. Next. Dengan anggaran 72,99 tersebut, banyak sekali sebenarnya yang merupakan revenue dari Kemendikbudristek sendiri, dari PNBP dan BLU yang umumnya berasal dari perguruan tinggi lebih dari 10 triliun rupiah. Dan untuk rupiah murni umumnya untuk non operasional hanya sebesar 41,7 triliun rupiah. Itu pun sebagian besar digunakan untuk pendanaan wajib seperti program Indonesia Pintar, KP Kuliah, tunjangan guru dan BOPTN yang jumlahnya mencapai 34,85 triliun rupiah. Untuk kegiatan ongoing untuk sekolah Indonesia luar negeri, beasiswa ongoing juga membutuhkan hampir 1 triliun rupiah dan tersisa 6,06 triliun untuk pemenuhan prioritas nasional, prioritas kementerian dan juga untuk tata kelola. Next. Berikutnya. Karena tidak ada perubahan tambahan anggaran, mau tidak mau tidak banyak bisa menampung usulan-usulan penambahan kegiatan dan program sebagaimana diusulkan di dalam raker sebelumnya. Tapi kami laporkan bahwa kami melakukan penyesuaian sedikit di sana sini, Bapak Ibu yang kami hormati. Karena ada beberapa hal. Pertama, karena pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit utama. Sebagai contoh, untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan vokasi yang sebelumnya dilakukan oleh pendidikan vokasi, sekarang dikembalikan kepada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Ditjen GTK. Kemudian kedua, integrasi kegiatan-kegiatan pendampingan di tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan. Ini terjadi untuk di PAUD Dasmen, karena ada kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan sekolah kita ingin itu dilakukan secara terintegrasi dan di mainstream dengan berbagai kegiatan lain. Ketiga, penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu sementara, yaitu untuk kegiatan PPG yang waktu itu kita usulkan dari tambahan atau dari dana LPDP. Namun karena keduanya belum memungkinkan, maka kami melakukan penyesuaian dari internal Ditjen GTK. Kemudian yang keempat, penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru. Ini untuk KIP kuliah karena ada data-data yang sudah by name sehingga kita sudah bisa menghitung berapa kebutuhan realnya untuk tahun depan dan berapa yang bisa kita alokasikan untuk mahasiswa baru. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka kami laporkan pada tabel di halaman 22 perubahan-perubahan antar unit utama dan antar program sebagaimana dalam tabel tersebut. Perubahan terjadi hanya untuk di area yang di-highlight warna kuning, yaitu di Ditjen PAUD Dasmen dan Balitbang. Mohon maaf di sini karena masih menggunakan nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru. Tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Ditjen Dikti, Iptek dan di Ditjen Vokasi. Berikutnya. Nah,
Perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di situ ada penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya itu dan untuk community learning center itu kami masuk dalam kegiatan sekolah yang mendapatkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, di situ kami lakukan penyesuaian. Sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Jadi yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK.